Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1A1 akan mempraktekkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching. Perkenalkan, nama saya Ahmad Wahyudin. Samping kanan saya Ahmad Mauludin. Samping kiri saya Rianti Noviana. Kami akan mempraktikkan 3 peran, diantaranya adalah sebagai supervisor, coach, dan coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Rianti. Waalaikumsalam Pak Awe. Apa kabar? Alhamdulillah. Pak Awe apa kabar? Alhamdulillah sehat. Untuk Bu Rianti akan mempraktekkan salah satunya adalah observasi coaching ya. Iya. Nah, sebelum melaksanakan observasi coaching, saya ingin menanyakan beberapa hal terkait persiapan yang akan Ibu lakukan. Yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan? Pada kesempatan kali ini saya ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Baik. Yang kedua, kira-kira bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin Ibu observasi? Saya ingin kompetensinya itu mendengarkan aktif sama mengajukan pertanyaan berbobot, Pak, untuk kali ini, coaching kali ini. Berarti hanya 2 saja ya? Ya, hanya 2 saja untuk kali ini, Pak. Indikator ketercapaiannya? Saya berharap coach bisa menemukan solusinya, Pak. Solusi dalam permasalahan coachnya. Baik, jadi Ibu ingin menggali tentang solusi pertanyaan yang dilakukan oleh coach. Ya. Selanjutnya, silakan Ibu bisa melaksanakan observasi untuk praktik coachingnya. Nanti mungkin saya akan mengamati percakapan antara Ibu dengan coach. Ya, dipersilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Nah, bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak, saya lihat anak-anak sedang olahraga ya. Jadi Pak sedang tidak ada jam ya hari ini. Iya, betul. Nah, Pak, saya kok akhir-akhir ini melihat muka Pak tuh khusus sekali. Ada apa, Pak? Mungkin Pak ada yang bisa saya bantu, mungkin kalau mau berbincang-bincang boleh. Ada apa, Pak? Ya, Bu. Aduh, mana ya ngomongnya ya? Sebenarnya memang saya lagi ada sedikit masalah. Ada masalah apa, Pak? Yang mengganggu pikiran Pak kayaknya kusut gitu mukanya. Sebenarnya saya tuh malu menceritakannya ya. Tapi ternyata yang memang saya ternyata butuh diskusi juga sebetulnya dengan orang lain ya, tentang masalah saya ini. Bagaimana saya tuh bisa menjalankan tugas di sekolah dengan baik, terus membuat pembelajaran jadi nyaman dengan anak-anak serta mengkondisikan anak-anak itu kondusif. Oh, jadi yang mengganggu pikiran Pak At itu anak-anak itu kurang kondusif gitu, Pak. Betul sekali. Tuh. Baik, Pak. Kira-kira Pak, apa yang membuat kelas itu kurang kondusif, Pak? Nah, sebetulnya banyak yang sudah saya lakukan untuk mencoba menarik perhatian anak pada saat pembelajaran. Salah satunya itu saya melakukan ice breaking di pembelajaran, membuat assessment dalam bentuk permainan, lalu mengajak anak-anak berdiskusi dan lain sebagainya. Tapi pada saat pembelajaran, ketika diberikan tugas, baru beberapa menit saja ada beberapa anak ya pada saat berkelompok tugas sudah selesai duluan. Nah mereka ini yang cenderung sudah selesai duluan, mereka berisik, ngobrol dengan temannya, mengganggu lah istilahnya ya, berlarian di kelas gitu. Nah saya merasa kewalahan sebetulnya. Sudah diingatkan, tetapi bisa redam sedikit, lalu mereka mau ngulangi lagi, sehingga temannya yang belum selesai ini menjadi tidak kondusif dan mereka terganggu. Nah, kira-kira Pak, kekuatan apa yang Pak miliki untuk mengatasi masalah tersebut? Oh ya, kekuatan ya Bu ya.
saya sebenarnya bingung juga ya. Tapi saya mau jujur ya tentang apa? Salah satu kekurangan saya itu pada saat saya itu dalam mengajar itu ya, saya inginnya merefleksikan pembelajaran yang saya lakukan dan saya ingin merubah dan meningkatkan pembelajaran saya menjadi menarik kepada anak dan tidak tidak membosankan. Nah, itu bagus sekali Pak, karena kan itu adalah salah satu cara kita untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan kita ya Pak. Kira-kira Pak sudah menemukan solusi belum? Kira-kira solusinya apa Pak untuk permasalahan ini agar anak-anak di kelas Pak lebih kondusif? Nah, salah satu yang ada di benak saya nih ya, saya tuh ingin mencari strategi yang membuat kelas kondusif dan mampu mengakomodir semua peserta didik sesuai potensinya masing-masing. Itu bagus banget itu. Kira-kira strategi apa Pak menurut Pak yang bisa memunculkan kelas kondusif, kemudian bisa mengakomodir potensi dari anak-anak? Nah, sepertinya kalau di dalam pembelajaran nih Bu, supaya anak-anak lebih berkonsentrasi ya dan fokus, saya akan mencoba melakukan teknik mindfulness yang pernah saya pelajari. Oh iya. Saya belum diajarin ya sama Pak tentang mindfulness. Mungkin nanti juga saya bisa belajar dari Pak supaya saya juga bisa mempraktekkan ke anak murid saya. Bagus itu Pak. Nah, kira-kira kapan nih Pak mulai untuk menerapkan mindfulness ini? Kira-kira biar siapa tahu saya juga bisa terjun langsung gitu, ikutan di kelas Pak gitu. Kapan kira-kira Pak? Mungkin di pembelajaran berikutnya saya akan mencoba melakukan teknik mindfulness tadi. Kira-kira bagaimana penerapannya Pak? Kan rencana secepatnya nih, nah bagaimana penerapannya Pak untuk melakukan teknik itu? Nah, selain dari berfokus tadi ya, mindfulness, salah satu yang mau saya lakukan itu biar terfasilitasi peserta didik semuanya, saya ingin memberikan pembelajaran yang berdiferensiasi. Itu selain dari tadi mindfulness tadi ya, lalu saya akan menerapkan penugasan kepada anak-anak sesuai atau berjenjang sesuai kemampuan peserta didik. Diawali dengan mengetahui kemampuan awal masing-masing anak-anak semua. Nah, kira-kira Pak, siapa nih yang akan Pak libatkan untuk pembelajaran kali ini? Rencana Pak ke depannya ini, siapa yang akan dilibatkan? Nah, salah satu yang ingin saya ajak untuk berdiskusi tentunya rekan sejawat ya, rekan kita di sekolah, untuk saling menguatkan ya. Bagus sekali Pak, saya selalu mendukung dan juga nanti semoga kedepannya berjalan dengan lancar ya Pak. Jadi saya ingin melihat progres kedepannya ya Pak. Baik kalau gitu Pak, mungkin cukup kali ya Pak. Ya mungkin apakah Pak masih ada unek-unek lagi yang ingin diceritakan atau bagaimana Pak perasaannya setelah kita ngobrol seperti ini? Saya rasa cukup ya. Penerapannya akan saya lakukan sesuai dengan tadi kapan akan diberlakukan. Berusaha untuk memaksimalkan semua apa yang kita bisa untuk kepentingan. Baiklah kalau begitu. Terima kasih Pak. Mudah-mudahan semua bisa berjalan lancar. Nanti kita tunggu untuk yang selanjutnya Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih Ibu. Ya sama-sama. Bu Rianti tadi sudah melakukan observasi untuk praktik coaching. Iya. Nah, ini yang ingin saya tanyakan, apa yang sudah dilakukan pada saat coaching tadi? Coaching tadi alhamdulillah Pak, saya sama Pak Ad kita berkolaborasi Pak, alhamdulillah. Jadi komunikasinya dua arah, jadi tidak ada yang satu lebih unggul atau satu menjudge. Alhamdulillah semua berjalan dengan lancar.
sehingga yang menjadi harapan ibu pada saat coaching ini tercapai. Alhamdulillah. Nah, berdasarkan catatan hasil observasi tadi yang saya tuliskan, ada beberapa basis data mungkin yang perlu ibu kuatkan. Di sini ada data bahwa anak-anak itu kurang kondusif, ya. Jadi dari coach sendiri ternyata setelah dikonfirmasi, setelah melakukan ice breaking ataupun asesmen game, tetapi masih ditemukan anak-anak yang sudah selesai sehingga mengganggu pembelajaran. Nah, dari ibu sendiri untuk solusi yang diberikan itu sudah tepat. Artinya apa yang dikeluhkan oleh coach ini, ibu sudah memberikan, salah satunya adalah dengan metode cerita yang ibu ajukan, ini berhasil untuk memberikan solusi apa yang diinginkan oleh coach. Kira-kira nanti saya akan tadi saya menghitungkan sesuai dengan alur Tirta, Pak. Jadi alhamdulillah bisa tercapai, kemudian juga menggunakan metode rasa juga, Pak. Jadi sudah itu triknya. Sehingga trik alur Tirta ini membantu ibu untuk coaching ini berjalan dengan lancar, ya. Baik, yang terakhir, kompetensi apa yang ingin ibu kembangkan ke depannya? Yang jelas saya ingin lebih fokus ya Pak, karena untuk kegiatan ini tuh kita kalau tidak fokus itu pasti tidak akan berjalan dengan lancar untuk supaya anak bisa tercapai juga Pak. Itu sih. Nah, sehingga pembelajaran murid ini bisa dibantu juga solusinya, gurunya juga bisa diberikan solusinya. Jadi artinya dua-duanya semuanya mendapatkan solusi yang terbaik, karena apa? Akan menghasilkan pembelajaran yang berkualitas. Baik, terima kasih Ibu sudah mempraktikkan observasi coaching dengan baik. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Baik, terima kasih untuk waktunya Bu. Ya, sama-sama Pak Awe. Baik. Waalaikumsalam Pak. Apa kabar Pak Ahmad hari ini? Alhamdulillah baik. Untuk Pak sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Baik Pak Ahmad, Pak Ahmad kan mau observasi ya ke Ibu Rianti ya. Betul. Nah, kira-kira mau kompetensi apa? Kompetensi di coaching apa yang akan dikembangkan Pak Ahmad? Ya. Yang pertama saya ingin kehadiran penuh pada saat melakukan coaching. Terus yang kedua ingin mendengarkan aktif apa yang disampaikan oleh coach. Dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot di mana coach ini bisa dicarikan solusinya. Oh seperti itu. Nanti di observasi nanti, nah, kompetensi apa yang nanti secara spesifik nanti Pak Ahmad mau lakukan? Ya. Yang pertama saya akan mendengarkan lebih aktif apa yang disampaikan oleh coach, dan yang kedua sama juga yaitu mengajukan pertanyaan berbobot di setiap permasalahan yang dialami oleh coach tersebut. Apa indikator ketercapaiannya Pak? Indikator ketercapaiannya yaitu saya ingin memfokuskan tentang solusi-solusi dari permasalahan yang ada, sehingga nanti harapannya saya bisa membantu untuk permasalahan dari coach tersebut. Oh, seperti itu ya Pak Ahmad. Baik Pak Ahmad, untuk kali ini cukup ya Pak Ahmad ya. Nanti kita kembali bicara, bertemu setelah melakukan observasi. Baik, terima kasih Pak. Ya, sama-sama Pak Ahmad. Selamat sore Bu Rianti. Selamat sore Pak Ahmad. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah baik. Pak Ahmad apa kabar? Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kegiatan kita hari ini bisa memberikan pencerahan. Karena mungkin kalau saya melihat Bu Rianti, sepertinya ada pikiran yang mengganggu dari Bu Rianti. Kira-kira bisa bercerita ke saya, kira-kira ada apa ini? Ya, jadi ada yang mengganggu pikiran saya Pak tentang kerja itu yang mengganggu pikiran saya. Kira-kira yang menjadi pikiran ini apa? Jadi aku jadi itu dari kelas 1 tidak ada perubahan Pak, belum bisa baca sampai
baca, nulis juga tidak bisa, jadi saya bingung Pak. Jadi Dari kelas 1 sampai 5 ini dia di dalam pembelajaran sama sekali tidak ada perubahan. tidak ada. Kira-kira kalau dari nilainya bagaimana? Kalau dari nilainya ya kurang Pak, tapi anak ini itu dia rajin Pak ke sekolahnya, sikapnya baik. Kalau saya minta tolong dia mau, cuman itu aja yang mengganggu pikiran saya, dia belum bisa mengikuti pembelajaran. Menurut ibu apa yang akan ibu lakukan dalam menghadapi kasus Aprijal seperti ini? Yang pertama pasti saya akan memanggil kakaknya dulu Pak, karena setelah saya sebelumnya sudah berbincang dengan guru yang sebelumnya. Guru-guru banyak yang bilang bahwa kalau manggil orang tuanya sama saja bohong, karena orang tuanya tidak nyambung apabila kita ajak bicara. Tetapi guru-guru bilang panggil aja kakaknya Bu Yanti. Jadi saya rencana step pertama saya akan manggil kakaknya, kemudian nanti saya mungkin akan menggunakan metode khusus ya. Mungkin ibu bisa renungkan sekali lagi kira-kira apa yang bisa ibu lakukan untuk menghadapi masalah ini. Saya pasti nanti mungkin akan menggunakan metode games ya Pak, membuat strategi, kemudian saya juga akan menggunakan kartu guru, karena Aprijal itu saya suruh baca dia tidak bisa baca sama sekali. Jadi mungkin saya awalnya akan memperkenalkan huruf dulu, tapi biar Aprijalnya tidak merasa diasingkan, mungkin saya juga akan menggunakan tambahan waktu kali. Ya. Kira-kira strategi apa yang diberikan kepada Aprijal? Yang pertama saya akan games, yang kedua saya mau pakai match ya Pak, untuk mencocokkan. Jadi Aprijal saya kasih ini kira-kira hurufnya apa atau katanya apa. Jadi kalau melihat dari kasus ini, sepertinya ibu sudah menemukan solusi yang tepat untuk mengatasi masalah Aprijal ini. Jadi ya, selain itu apalagi yang ibu dapat membantu menyelesaikan masalah Aprijal. Saya nanti juga akan berdiskusi sama rekan sejawat sudah pasti. Yang kedua saya akan berdiskusi dengan komite mungkin ya Pak, karena saya belum punya nomor kakaknya Pak. Jadi mungkin nanti saya akan minta bantuan komite untuk minta nomor kakaknya, atau saya datang langsung ke Dewan Fisik. Itu sebetulnya ide bagus. Tapi ide bagus yang ibu miliki ini, kalau misalnya dilakukan sebuah rencana aksi, kira-kira kapan ibu akan melakukan hal tersebut? Mungkin dalam waktu dekat ini Pak, mungkin 2 hari atau minggu depan nanti saya akan melaksanakan. Semoga berhasil dan sukses. Saya tunggu laporan hasil aksinya tadi. Baik, terima kasih banyak Bapak. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Ahmad. Waalaikumsalam Pak. Ya, kita kembali lagi ketemu ya Pak Ahmad ya, untuk merefleksi kegiatan observasi yang sudah dilakukan sama Pak Ahmad. Nah, kemarin itu apa yang sudah dilakukan Pak Ahmad pada saat coaching kemarin? Pada saat kemarin saya sudah melakukan kolaborasi dengan Koci untuk mencari permasalahan yang terjadi. Nah, selama kemarin Pak Ahmad melakukan observasi, saya sudah mengamati nih Pak Ahmad ini sudah menyampaikan catatan hasil observasi. Nah, di antaranya itu yang bisa kita lihat itu, yang bisa saya lihat itu adalah Bu Yanti kewalahan menangani anak yang bernama Aprijal, dan saya amati Pak Ahmad sudah bagus, sudah bisa memberikan solusi terhadap coaching. Nah, berikutnya kompetensi apa yang Pak Ahmad nanti akan dikembangkan ke depannya? Saya kompetensi yang akan diberikan salah satunya adalah menggunakan metode alur Tirta ini, karena pada saat saya melakukan coach ini kemarin
dari alur Tirta ini ternyata merunut permasalahan Ibu Rianti ini menjadi lebih jelas. Jadi solusi pun bisa diberikan dengan baik. Itu Pak yang bisa saya lakukan. Itu bagus sekali Pak Ahmad. Mudah-mudahan kedepannya kita sama-sama bisa memajukan tujuannya adalah untuk kepentingan anak. Baik, ya, terima kasih. Demikian Pak Ahmad. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya, apa kabarnya Pak? Alhamdulillah. Pak, hari ini Pak mau coaching ya? Hari Betul. ini kan. Sebelum kegiatan coaching, ada yang ingin saya tanyakan dulu beberapa. Ya, yang pertama itu kompetensi coaching apa yang ingin Pak kembangkan dalam kegiatan coaching kali ini? Baik Bu Rianti, yang pertama kompetensi yang ingin saya kembangkan diantaranya saya akan hadir sepenuhnya untuk coaching, lalu mendengarkan aktif apa yang disampaikan coaching nanti, lalu mengajukan beberapa pertanyaan yang sudah saya susun yang tentunya Bapak. Baik, yang kemudian saya mau bertanya, kira-kira kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi pada kesempatan coaching kali ini? Baik Bu Rianti, nanti pada saat nanti observasi Mhm, kompetensi coaching yang ingin saya tekankan ya mhm, pada coach itu pertama mendengarkan aktif apa yang disampaikan oleh coaching, mhm. lalu tadi yang sudah saya susun direncanakan yaitu mengajukan beberapa pertanyaan yang memang berbobot yang berhubungan dengan permasalahan coaching. Baik. Lalu indikator apa yang ingin Pak capai dalam coaching kali ini? Tentunya saya sebagai coach Mhm. menginginkan supaya coach itu bisa menyelesaikan solusinya dirinya sendiri. Baik, kalau gitu mangga Pak, nanti kita bertemu lagi setelah selesai observasi. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam Pak. Alhamdulillah baik. Ini ada sesuatu yang sedang menjadi pikiran Ahmad, saya akan Ahmad sebagai ada kebingungan. Ada apa ya? Betul sekali Pak. Akhir-akhir ini tuh saya sedang bingung dan ingin mencari teman untuk berdiskusi untuk membicarakan permasalahan anak saya yang terjadi akhir-akhir ini. Jadi tidak terjadi dengan Bapak Ahmad. Ya Pak, saya itu memiliki anak pindahan. Di mana anak pindahan ini pada saat di kantin itu dia berusaha untuk dekat dengan teman-temannya, tetapi teman-temannya ini tidak memperdulikan sosok dia. Padahal dia ini berusaha sudah lama berusaha untuk menyapa teman-temannya supaya bisa bergaul dengan teman-teman di sekolah ini. Saya juga sebetulnya masih bingung kira-kira apa yang harus saya lakukan. Bapak sekarang Ahmad temukan kembali kira-kira apa yang bisa kami lakukan untuk mengatasi masalah ini. Paling kalau saya diminta untuk menggali merenungkan, ya mungkin saya akan membicarakan permasalahan anak baru ini kepada teman-temannya bahwa temannya yang baru ini berusaha ingin akrab dengan teman-temannya itu adalah cara dia untuk mengambil hati mereka supaya menjadi dekat. Pak Ahmad sudah menemukan solusi sendiri terhadap masalah ini. Luar biasa Pak Ahmad ya. Selain itu, menurut Pak Ahmad nih, bagaimana cara Pak Ahmad berikutnya untuk membantu menjadi para Ahmad ini? Paling selain saya harus memberitakan keadaan murid baru kepada teman-temannya, paling saya juga ingin meminta bantuan kepada rekan sejawat yang memang rekan-rekan sejawat ini kan akan mengajar di kelas-kelas lain. Jadi teman-teman yang mengajar di kelas lain ini membantu untuk menyampaikan kepada murid-murid yang ada di kelas lain bahwa murid yang baru ini itu
teman, tetapi harus dijelaskan permasalahan yang ada seperti yang saya akan lakukan terhadap teman-teman. Luar biasa ya Pak Ahmad ya idenya. Nah, kira-kira untuk melaksanakan rencana aksi Pak Ahmad melakukan melaksanakan. Saya mungkin akan melakukannya secepatnya Pak, supaya pada saat saya akan mulai melakukan rencana aksi saya ini, saya ingin secepatnya anak tersebut bisa bergaul dengan teman-teman. Baik Pak Ahmad, mudah-mudahan apa yang diinisiasi Pak Ahmad lakukan akan berhasil berjalan dengan sukses. Saya tunggu hasilnya, hasil aksinya nanti ya. Baik Pak, terima kasih untuk menjadi teman berdiskusi hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Bagaimana tadi coachingnya? Lancar? Sangat lancar. Baik Pak, saya mau melakukan refleksi ya Pak. Kira-kira apa yang sudah dilakukan pada saat coaching tadi Pak? Saya sebagai coach penuh ya, kehadiran penuh kepada coach, melihat bagaimana coach itu menyampaikan permasalahan, lalu mendengarkan aktif dan mengajukan beberapa pertanyaan yang memang berbobot untuk permasalahan. Setelah coaching tadi saya melihat ada beberapa catatan ya Pak yang saya akan sampaikan. Yang pertama bahwa Pak sudah sangat baik mendengarkan dengan aktif cerita dari Pak Ahmad tadi, kemudian sudah juga memberikan pertanyaan berbobot yang sudah sangat baik sekali sehingga Pak Ahmad bisa menyimpulkan solusinya. Jadi alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar coachingnya ya arah ya Pak. Baik, selanjutnya saya ingin bertanya, kompetensi apa yang ingin dikembangkan ke depannya setelah melakukan coaching? Tentunya saya lebih lebih fokus lagi mendengarkan coaching, kita simak alurnya seperti apa dan kita berikan pertanyaan-pertanyaan yang memang mengarah ke permasalahan. Kemudian dari hasil coaching ini kita bisa menyimpulkan lagi untuk fokus dan sesuai dengan alur kita yang sudah kita pelajari. Mungkin itu ya Pak, cukup hari ini. Terima kasih, semoga kita bisa terus berkolaborasi, Pak bisa berkolaborasi. Ya, sama-sama Bu Yanti.